Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, jumpa lagi dengan saya Ki Anom Sumedang. Kali ini saya akan membahas tentang bulu bebek. Kenapa dibahas bulu bebek? Karena bulu bebek ini sebenarnya banyak dicari dan banyak orang yang bertanya ke saya masalah tentang bagaimana khasiat dan cara mengaktifkan bulu bebek ini. Dan kebetulan saya dapat, dan nanti saya jelaskan cara mendapatkannya. Sebenarnya dari beberapa hewan itu bisa dimanfaatkan buat unsur spiritual, seperti dari organ-organ harimau, harimau, terus kijang, terus kerbau juga bisa dimanfaatkan, dan dari bebek, dari ayam. Sebenarnya hampir semua binatang, cuman kita nggak tahu cara dan momennya bagaimana, waktunya bagaimana. Itu yang penting, kita harus tahu caranya. Seperti kulit harimau kan untuk kepala, untuk kewibawaan, kulit buntut untuk gini taringnya, kukunya, banyak khasiatnya. Seperti kerbau aja, tanduk kerbau itu asal diambilnya Jumat Kliwon itu untuk mustika jualan. Itu biasanya ada mustika disebutnya pandan wangi. Dan bebek juga sama, dari bebek itu banyak yang diambil, seperti tongkat bebek, bulu bebek, dan cara untuk bulu bebek ini ada cara tersendiri untuk mengambilnya. Jadi gak sembarangan ngambil bulu bebek aja disabut. Terus bulu bebek yang bagaimana, ini yang harus tahu juga. Jadi intinya bebek aja, bebek itu dipimpin biasanya oleh jantan yang ikut, dan jantannya gak banyak, biasanya betina banyak, jantan satu. Itu keunggulan bebek. Dan biasanya yang menggembalakan bebek itu kebanyakan anak-anak Angon yang gak sembarangan, kebanyakan orang yang ilmu juga. Dan saya pernah bertemu dengan penggembala bebek, dia buta di sawah waktu itu saya panen. Dan anehnya itu istrinya dua, setiap hari itu ada yang nganterin makanan, ada yang tidur bersama dia. Saya bingung, saya bertanya, ngobrol-ngobrol, barulah dia buka rahasia masalah bulu bebek ini. Bulu bebek itu bisa ada yang hitam, ada yang putih, bebas. Intinya bebek yang diangon, yang digembalakan, bukan bebek yang diternak di kandang. Karena yang digembalakan inilah yang ada istimewa. Pertama, cari bebek yang kawin, yang kimpoy. Nah, bebek itu ada yang bulunya yang gini, nyeklik atau muter kayak gini. Tapi ada juga yang lurus. Nah, setelah bebek itu kawin, biasanya si bebek jantan dan betina itu mandi, dan keluarlah bulunya itu jatuh. Nah, ini ada dua versi. Pertama, ambil bulu yang terbang ke atas, jangan jatuh ke bawah, diambil satu. Dua, bebek yang udah kawin, udah kipoy, mandi, biasanya bulu yang kayak gini ada yang jatuh, itu ambil masuk. Itu kualitas nomor 2. Kalau yang nomor 1 itu pas terbang jangan jatuh ke tanah, itu yang paling hebat. Ketiga, ada juga yang cari bulu bebek yang gini, yang bagus, dan mau jantan betina. Tapi menurut saya yang setelah kawin, karena setelah kawin birahi, jadi itu bisa untuk pelet birahi. Tapi ada sebagian juga yang berpendapat asal bulunya gini, dia ambilnya malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon, tengah malam jam 12 malam, baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, tahan nafas, ambil dari jantan. Ada sebagian juga versi yang dari betina. Ini jadi karena bulu bebek ini banyak referensinya. Ada yang bilang ini maksudnya yang begini bulunya diambil dari jantan, ada yang diambil dari betina. Cuma yang saya yang ambil jasa langsung dari penggembala bebek, yang kimpo, yang kawin dengan jantannya, nanti ada yang jatuh, diambil buru-buru. Apalagi kalau yang terbang oleh angin ditangkap, itu yang lebih bagus, yang lebih utama. Tapi jarang, karena mengejarnya itu yang sulit. Tapi kebanyakan yang saya pernah ketemu ini terbang, ada yang terbang. Jadi mandi di sawah tersebut setelah kawin, bebek jantan atau betina, itu sama aja, mau jantan betina. Dan kebanyakan bulunya itu ringan. Kalau yang jatuh ringan, nggak terlalu besar. Kalau yang diambil, yang disabut malam Jumat, biasanya ada yang di buntut, ada yang di kepala, ada yang di leher, beda-beda.
Emang sih bebek jantan itu atau betina ada yang bulu, pasti ada bulu yang lain yang kayak gini nih, seperti ini. Karena ini kan saya oleh ditaruhnya gini, jadi nggak gini sebenarnya. Kalau kadang-kadang ditaruh di dompet jadi lurus, asalnya gini, jadi ringan. Nah, bulu bebek ini berkhasiat buat untuk pengasihan, daya tarik, jualan, biar banyak orang yang nurut, untuk kepala desa, untuk menggolkan pimpinan biar banyak yang nurut, untuk pilkada ini bisa. Tapi ada cara mengaktifkannya, karena banyak orang yang punya bulu bebek. Ini gimana cara menggunakannya, ini gimana cara mengaktifkannya. Seandainya kalian punya bulu bebek satu yang benar-benar diambilnya seperti tadi, pertama itu bulu bebek udah alaminya, bulu bebek tersebut udah ada khasiat. Apalagi yang kawin, karena yang bebek setelah kawin pasti birahi, ada syahwat. Terus dia mengeluarkan bulu itulah yang mengandung energi syahwat, jadi bisa untuk pelet birahi, mau jantan mau betina. Jadi kalau orang yang ngembala bebek kan tahu mana yang kawin. Setelah kawin pasti ada yang jatuh atau yang terbang langsung diambil. Pertama untuk mengaktifkannya, pegang bulu bebek, biasa tawasul dulu. Pertama ke Rasulullah Fatihah, terus ke Nabi Sulaiman alaihissalam Al-Fatihah 7 kali, ke Nabi Hidir alaihissalam 7 kali Al-Fatihahnya, ke Nabi Ilyas 7 kali, terus sahabat Rasulullah ke Syekh Abdul Qadir Al-Fatihahnya dikhususkan 7 kali, Syekh Hasan As-Sajili, Syekh Ahmad Ghafiri Pai, Syekh Ahmad Badawi. Terus boleh 9, boleh ke guru-guru baca Bismillahirrahmanirrahim 7 kali, tahan nafas, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang punya surat Yusuf boleh pelet Yusuf. Tapi saya kalau lebih suka sih untuk yang begini itu pakai mantra semar mesem, mantra apalagi jaran goyang. Kalau jaran goyang dibacakan boleh, atau pelet maronge boleh. Jadi udah dibacakan sebanyak 7 kali, niatkan semoga ini bulu bebek bermanfaat buat kehidupan saya dan bisa buat apa. Kalau untuk jualan baca doa mantra jualan sambil dilus gini, seperti gini. Kalau jalan goyang Bismillahirrahmanirrahim, sur mata kajir usiran goyang tak goyang ing tengah latar ubat-ubat gulawe benang, pat sahabat ke gunung guru, pat sahabat ke lemah bangka, pat sahabat ke segera sat, pat sahabat ke umak gede sirap, pat sahabat ke hatinya wong sejagat bacap sidai dan ore dan sideng ira gunung sideng ora gunung sina bunyeng orang mani ya ora ing sun sina bani. Terus ini bayangkan target kalau untuk melet. Kalau untuk jualan baca mantra jualan, atau untuk versi selain bismillah boleh baca sholawat terakhir, sholawat fatih bisa untuk jualan. Kalau masalah saya mengenai fatih maghrib walau terima sebab nasahab bihaq hadis retika musabdi malala qode min gari ajib. Kalau untuk selamat 33, 313 atau 1001 bacakan dan minta bermanfaat buat kehidupan saya dan bisa untuk menarik rezeki atau apa. Kalau Anda tidak bisa mengaktifkannya, bingung, boleh telepon saya. Kang mau mengaktifkan bulu bebek, pegang aja telepon saya nanti di kolom komentar, nanti saya berikan nomor WhatsApp saya. Ini salah satu yang kebanyakan sih yang saya temui bulu bebek udah beberapa kali agak putih, karena yang hitam itu jarang, yang kaku. Tapi sebenarnya bebeknya warnanya hitam tapi bulunya agak putih, tapi nggak mesti putih sih. Ada yang hitam, ada yang merah, karena bebek itu bulunya kan meskipun kayak hitam, kalau udah jatuh beda-beda kayak ini kan terbang. Ini sama bulu bebek. Saya kebetulan punya 3 pesan dari tukang menggembala bebek tersebut. Ini kalau ini agak kaku nih. Kalau ini yang didapatkan dari setelah kawin terbang, didapatkan karena ini ringan. Kalau ini jatuh, yang jatuhan. Sama saja sebenarnya, cuman energinya lebih kuat ke yang jatuh, yang terbang jatuh. Dan ini sebenarnya dari dulu itu bulu bebek itu jadi istilahnya merupakan kearifan lokal. Banyak orang yang tahu, yang nyari, Kang ada bulu bebek, ada bulu bebek. Saya sering datang ke tempat saya, Kang saya punya bulu bebek mau diisi, ya boleh. Ya kebanyakan sih untuk ngisi bulu bebek itu pakai mantra kalau punya. Kalau nggak punya ya sholawat lah, sholat
Fatih atau surat Yusuf dibacakan. Karena gini, surat Yusuf itu bisa untuk multifungsi, dan surat Yusuf itu bisa bacakan surat Yusuf full dari awal sampai akhir. Ada yang seperti Idkola Yusuf atau Palama di dalam hijib maghribi. Yang paling bagus di surat Yusuf itu adalah Palama Roinal Akbar Nahu yang itu yang paling bagus. Itu bisa untuk perempuan, bisa untuk cewek digunakan, bisa untuk jualan. Itu yang paling bagus dibacakannya. Kalau Palama itu 21, 41 atau 313 bacakan. Itu untuk mengaktifkannya. Karena mungkin sih benda ini ada khasiatnya karena Allah menciptakan sesuatu untuk manfaat kita. Tapi kan ibarat HP itu ada passwordnya. Bagaimana biar berguna buat kehidupan kita, biar menyatu dengan badan kita. Yaitu tadi dibacakan, disatukan, diniatkan agar bermanfaat buat kehidupan kita. Ini kalau punya batu akik comong bisa juga dimasukkan, dibacakan, gini kan. Ini comong bacakan, ini bisa manfaat karena apalagi dimasukkan parat kayak gini. Tuh. Itu lebih mantap dibacakan bayangan target, dibacakan mantra atau niat-niatkan aja di gini. Itu paling bagus karena energi comong dan ini nyatu. Kalau punya batu akik comong, kalau enggak apa-apa karena ada comong itu ada yang kecil, ada yang gede. Kalau ada yang gede-gede bisa dimasukin untuk bayangkan seseorang, untuk melet narik seseorang, bayangkan target. Jadi lepasnya ini lepas ke energi badan dia, pelet ini bisa masuk. Tapi kita harus hafal mantra pelet tertentu seperti Maronge, Jaran Goyang, Semar Mesem dan lain sebagainya, bisa dimasukkan kayak gini. Tapi ini buat ritual tertentu ya untuk menarik. Kalau untuk jualan bisa juga diginiin, baca bismillah aja 12 kali untuk menarik. Pas buka dagangan ditepuk-tepuk, laris atau ditaruh aja di dompet, dan tetap akan berkhasiat, berguna buat kehidupan. Demikian sekilas tentang manfaat bulu bebek buat kehidupan dan cara mengaktifkannya. Kalau kurang jelas minta aja ke nomor WhatsApp saya. Dan kalau ada yang minat silahkan, ini ada. Cuman kalau bulu bebek ini kadang-kala ada, kadang-kala enggak. Tapi bisa pesan, kebetulan saya punya channel orang yang suka ngembala bebek, jadi bisa pesan. Cuman nggak bisa buru-buru kalau ini habis juga, karena pengambilannya kalau bisa itu hari Jumat kalau bisa, apalagi kalau Jumat Kliwon itu lebih afdol, lebih mantap. Itu sebagian daripada bulu bebek. Dan bebek juga ada yang paling bagus itu, yang mantap itu bebek jantan yang putih. Itu bisa juga untuk syarat, untuk biar banyak tamu, itu dikubur, dibalikan di rumah atau pesantren. Itu untuk penarik rezeki, penarik tamu. Dan bulunya juga yang putih jantan yang ini itu lebih mantap. Kalau ada ini kebetulan saya dapat yang putih. Dan kalau yang hitam juga bukan tidak berguna, tetap aja berguna. Yang namanya bebek itu berguna. Kalau saya nggak fanatik ini harus jantan, harus betina, karena sebagian orang berpendapat beda. Ada yang harus jantan, harus betina, karena berbagai macam orang, berbagai macam ilmu, berbagai macam pengalaman. Kalau yang saya temui ini beberapa tukang bebek itu ada yang menggunakan jantan juga banyak, ada yang menggunakan betina juga, tapi betina yang setelah kawin keluar burungnya diambil. Dan rata-rata kebanyakan tukang angon bebek istrinya banyak, punya ini. Dan saya pernah ketemu dengan orang yang jualan rame, jualan bakso, cuman nggak disebutkan. Rame sekali, ternyata dia buka rahasia punya bulu bebek ini. Jadi setiap mau buka digini-gini aja, laris, alhamdulillah rame. Apalagi kalau dengan punya mantra jualannya itu lebih mantap, jadi positif negatifnya lebih kuat gitu. Ini kebetulan saya punya 3, ini agak-agak kaku, ini kayaknya yang jatuh, kalau ini yang terbang. Tapi sama aja sih, karena yang terbang itu agak sulit mendapatkannya, kita harus nunggu, harus ngejar, dan nunggu angin besar. Tapi kalau di sawah sih kebanyakan angin besar, jadi kita langsung terbang. Silahkan kalau ada yang minat, ada 3, nanti kalau habis juga bisa pesan, insya Allah. Kebetulan punya channel tukang bebeknya. Tapi kalau kalian punya bulu bebek, boleh kalau mau diaktifkan tinggal minta nomornya, pegang,
bacakan. Ada juga yang gini, kemarin juga yang ngirim batu akik ke saya, mau didoakan diaktifkan, kirim lagi bisa, atau telepon pegang satu mau diaktifkan boleh juga, insya Allah, karena berbagi rezeki, berbagi ilmu itu bermanfaat buat kehidupan kita dan lain sebagainya. Demikian sekilas tentang pengetahuan bulu bebek. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan bila ada yang ingin ditanyakan silahkan aja di kolom komentar. Demikian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.